Beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengejutkan. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif, disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Putusan MK berdasarkan uji materi yang diajukan Partai Buruh dan Gelora ini ditanggapi oleh KPU yang menyebut akan melakukan sejumlah langkah. Seluruh sikap KPU nantinya akan diputuskan sebelum pendaftaran calon kepala daerah tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Adanya putusan MK ini pun membuka peluang bagi PDIP untuk mengajukan calon di Pilkada Jakarta. Hingga kini, PDIP memang belum mengajukan calon karena terganjal jumlah kursi di DPRD. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, meminta publik menunggu putusan apakah partainya bakal mengusung Anies Baswedan. Peluang Mas Anies dengan Pak Hendar gimana, Pak? Ya, namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Tapi berarti PDI akan mengusulkan nama Pak Anies Baswedan untuk Cagup Jakarta, Mas Hasto? Tunggu tanggal mainnya. Sementara itu, Partai Golkar menilai putusan MK bisa mengubah peta politik jelang pendaftaran calon kepala daerah. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju harus duduk bersama untuk mengatur kembali strategi. Merubah dari perspektif politik pasti akan merubah konstelasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam 7 hari yang sisa ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari. Dan memang kami sudah jadwalkan hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Bukan hanya Jakarta, hampir di semua tempat, provinsi, kabupaten, kota akan bisa merubah peta politik pencalonannya nanti gitu. Lalu seberapa besar pengaruh putusan MK ini terhadap koalisi yang terbentuk jelang pilkada? Akankah calon kepala daerah alternatif bermunculan jelang pendaftaran 27 Agustus mendatang? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengejutkan. Putusan menyebut syarat dukungan bukan lagi jumlah kursi di DPRD, melainkan perolehan suara di pemilihan legislatif yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. Lalu, akankah putusan ini akan mengubah peta koalisi? Dan jika berkaca pada Pilkada Jakarta, akankah muncul calon alternatif lain? Sudah bersama kita hadir melalui sambungan Zoom sejumlah narasumber. Ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jayadi.
Selamat pagi, waalaikumsalam Adisti. Ya, kemudian juga nanti juga akan bergabung menyusul, kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Ahmad Doli Kurnia, yang kita masih akan tunggu kehadirannya bersama dengan politisi PDI Perjuangan. Sudah ada Mas Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat pagi Mas Seno. Pagi Mbak Adisti. Oke. Pak Jayadi, selamat pagi. Oke. Nanti kita juga akan kedatangan ini ya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Ahmad Doli Kurnia akan menyusul bergabung nanti kemudian begitu ya Mas Seno dan juga Mas Jayadi ya. Tapi begini, saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini kan putusan MK begitu mengejutkan di detik-detik terakhir begitu ya, pendaftaran pilkada tentu menjadi angin segar bagi PDI Perjuangan untuk bisa ikut berkontribusi dan juga memajukan calonnya sebagai calon gubernur Jakarta. Nah, tapi kemudian ada kabar nih, pagi ini jam 10 Badan Legislasi DPR akan rapat untuk membahas putusan MK ini. Saya mau tahu dulu, langkah PDI Perjuangan dengan adanya rapat balik DPR ini nanti jam 10 ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Adisti. Jadi begini, prinsipnya angin baik yang kami rasakan, yang dirasakan oleh banyak orang sejak kemarin pagi, kemarin siang, ini sebenarnya yang mendapat manfaat bukan kami, tapi sebenarnya seluruh warga Indonesia yang ingin demokrasi kita mendapatkan roh yang lebih substansial di Jakarta, di provinsi-provinsi besar yang selama ini banyak yang menanti-nanti ada sebuah persaingan yang sehat di dalam pilkada dan opsi yang lebih banyak itu semuanya diuntungkan, termasuk partai-partai non-parlemen atau partai-partai dengan suara yang kemudian tidak banyak signifikansinya di pemilu itu dapat ikut serta memberikan pengaruh kontribusinya di dalam pemilu. Jadi bukan hanya kami, termasuk juga partai-partai politik lain yang punya suara yang cukup besar untuk akhirnya bisa mencalonkan kadernya masing-masing. Setidaknya kalau di Jakarta di atas suara 7,5%, sehingga mereka semua bisa melakukan proses kaderisasi dan regenerasi kader dengan baik. Karena artinya di Jakarta saja setidaknya ada lebih dari 7 paslon yang bisa maju. Kalau masing-masing partai politik itu mengajukan namanya sendiri yang suaranya di atas 7,5%. Jadi ini hal yang baik sebenarnya. Artinya demokrasinya menyediakan ruang dan setidaknya kenapa kok ini kami terus yang ditanya, ini karena memang sejauh ini di PDI pasti dong Perjuangan kita menanyakan karena memang PDI Perjuangan karena sebelumnya pada saat pilkada tahun lalu kan kita tahu juga ikut berkontribusi dan juga PDI Perjuangan punya andil besar begitu sampai akhirnya kemarin nyaris begitu ya, nyaris tidak bisa mencalonkan calon gubernurnya di Jakarta. Kemudian ini ada angin segar semacam ini dan tentu saja kita akan tanya begitu. Benarkah akhir pekan ini PDI Perjuangan akan mengumumkan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta? Ya, jadi karena memang itu artinya sejak lama kami memutuskan bahwa kami akan agak anti mainstream di Jakarta dengan berpegang pada keyakinan politik dan kami menaruh hormat setinggi-tingginya pada putusan MK yang keluar kemarin. Kami juga menyadari bahwa putusan MK itu final and binding. Artinya secara konstitusional dia akhir dan mengikat. Yang artinya sebenarnya harusnya keputusan tersebut disambung atau diikuti dengan kegercepan yang sama dengan putusan-putusan MK yang sebelumnya. Termasuk pada waktu sebelum Pilpres MK mengeluarkan keputusan nomor 90 yang kita tahu itu yang akhirnya meloloskan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Betul sekali. Itu contohnya itu sehingga tentu sama dengan hari ini. Pada saat Pilpres kita juga ikut melakukan mekanisme judicial review, mengikuti mekanisme penyelesaian persoalan sengketa pemilu di Pilpres dan kemudian setelah MK mengeluarkan keputusan kita patuh dan tunduk. Sama juga dengan hari ini. Harusnya tidak ada undang-undang dan peraturan lain yang bisa menimpa keputusan MK. Keputusan PDI Perjuangan Anda menilai apa yang dilakukan hari ini, pagi ini jam 10 ini ada upaya untuk melawan dalam tanda kutip begitu? Karena kita lihat kan putusan MK ini final and binding.
Mas Ya, Eno? kita belum melihat apa yang akan dibahas di dalam Balik DPR RI nanti. Artinya bagaimana dalam merespon situasi yang memang sangat cepat, di mana KPU dituntut untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan soal-soal administratif, soal-soal yang sifatnya teknis di waktu yang sangat singkat ke batas akhir pendaftaran yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Jadi kita memang masih menunggu bagaimana hasil bahasan di Badan Legislatif nanti. Tetapi saya rasa itu bukan satu soal kalau semua pihak menyadari betul bahwa putusan MK adalah final and binding. Oke, putusan MK final and binding seharusnya mengikat begitu ya, dan memang sudah benar-benar tidak bisa diganggu-gugat lagi begitulah ibaratnya ya. Saya ingin sapa dulu Bung Doli. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bung Doli. Ini kan dinamikanya cepat sekali begitu ya, Koalisi Indonesia Maju Plus kemudian mengusung Suswono dan juga RK Suswono, kemudian keesokannya ada putusan MK yang kemudian mengubah soal batas ambang pencalonan. Kemudian hari ini Bung Doli pasti sudah dengar juga Badan Legislasi DPR juga akan rapat jam 10, nanti juga ada jam 1. Benarkah juga akan membahas soal ini dan ada upaya juga yang disebut-sebut untuk mengubah kembali peraturan ke awal? Benarkah demikian? Anda mendengar juga soal ini, Bung Doli? Iya, pertama saya ingin mau menyampaikan ya bahwa ya untuk kesekian kalinya kita mendapatkan ya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang ya dalam tanda petik bahasa sekarang menghebohkan begitu ya, untuk kesekian kalinya. Dan saya sering mengatakan ya ini seakan-akan akan menjadi pembuat undang-undang ketiga gitu ya selain DPR dan pemerintah gitu. Nah tetapi apa mau dikata, karena dalam peraturan perundangan kita, tata hukum kita, namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding, dan itu self executing ya, terutama bagi yang terkait dengan itu, khususnya kalau dalam hal ini teman-teman KPU. Jadi memang itu harus diteruskan. Nah, walaupun ya tentu itu nanti sedikit banyak ya bisa merubah peta politik ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya, karena tidak mungkin juga orang tiba-tiba dalam waktu 7 hari sebelum pendaftaran muncul ya tiba-tiba dengan menggunakan keputusan perubahan ini gitu. Ya paling ada nama-nama yang mungkin selama ini sudah muncul tetapi mungkin tidak bisa mencalonkan dengan keputusan yang lama. Nah soal hari ini saya sebetulnya baru tahu di tengah malam tadi ya. Nah saya lagi mencari tahu sebetulnya apa yang akan dibahas nanti di teman-teman Balek gitu. Tapi yang jelas kan yang kita dapat informasinya akan membahas soal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Oke, baik. Berarti kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, after putusan Mahkamah Konstitusi kemarin soal ambang batas pencalonan ini kemudian diubah begitu, adakah pertemuan yang akan membahas soal ini untuk mensolidkan lagi Kim Plus yang memang sudah mengusung pasangan RK dan juga Suswono di Jakarta, tidak hanya di Jakarta tapi juga Kim Plus yang ada di wilayah-wilayah strategis lainnya? Iya, pertemuan saya kira memang terus harus dilakukan ya, karena kan ketika kita sepakat untuk mengusung pasangan calon tertentu di semua daerah yang kita sepakati bersama sesama bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tentu kan itu tidak mungkin setelah putusan nama itu kita diam, pasti kita akan duduk membicarakan tentang soal strateginya bagaimana. Nah apalagi sekarang dengan putusan seperti ini, saya kira memang nanti salah satu yang akan dibicarakan dalam pembicaraan kalau kita duduk bersama dengan Koalisi Indonesia Maju adalah menghitung ya berbagai kemungkinan di setiap daerah itu apabila muncul calon-calon baru yang selama ini mungkin tidak ada. Jadi artinya kalau kita selama ini berhadapan dengan 1, 2, 3 calon ya,
kan strateginya berbeda kalau misalnya dengan muncul 4 sampai 5 calon yang menjadi kompetitor di daerah itu gitu. Nah, pasti akan kami bicarakan bersama-sama dengan teman-teman pengusung ya. Bukan hanya dengan Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga dengan partai-partai politik yang tergabung ya mengusung kader atau pasangan yang kami usung selama ini. Itu kan di daerah-daerah ya, kemudian ada hitung ulang ibaratnya mengkalkulasi lagi peluang-peluang calon-calon yang mungkin maju, termasuk juga di Jakarta begitu ya. Kim Plus ini merasa kerepotan nggak? Ridho ini merasa kerepotan tidak ketika after putusan MK ini? Dengan adanya nanti munculnya ada calon yang begitu potensial. Saya kira tidak terlalu ya, artinya gini, kami kan ketika mengusung nama-nama tertentu, pasangan itu kan sudah berhitung dan kalkulasinya pokoknya kita menghitung bahwa peluang yang pasangan yang kita dorong ini punya potensi untuk menang. Siapapun lawannya gitu ya, atau berapapun jumlah kompetitornya gitu. Nah, tapi tentu nanti akan ada perubahan strategi seperti yang saya katakan tadi. Kalau berhadapan dengan 1 atau 2 calon strateginya A, kalau berhadapan dengan 3-4 calon strateginya lain lagi gitu. Atau kalau kemudian kita berhadapan dengan calon A dan B, itu strateginya seperti ini. Kalau berhadapan dengan calon pasangan C dengan D, itu tentu berbeda lagi. Jadi kita tentu sudah siap berhadapan atau berkompetisi dengan siapa saja. Nah, tinggal nanti kita tunggu ya nama-nama atau pasangan mana lain, nama lagi yang muncul di setiap daerah after untuk menjadi putusan MK ini. kompetitor kita setelah putusan MK ini. Oke, saya tanya ke Mas Seno. Mas Seno, jadi sebenarnya PDI Perjuangan akan memajukan khusus Jakarta ya, saya berbicara soal Jakarta ini dulu, memajukan murni dari kader partai PDI Perjuangan atau kemungkinan bisa di luar dari partai juga akan dimajukan? Infonya Ya, akhir pekan ini. di berbagai daerah memang kan kita melakukan mix itu Mbak. Artinya sebagai partai kader betul bahwa kita memberikan ruang prioritas bagi kader untuk bisa berkontestasi di pemilu pilkada. Tetapi tidak jarang juga kita merekrut tokoh-tokoh eksternal yang diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Khusus di Jakarta, Mas Seno? Bersama dengan kader. Artinya ini biasa saja. Tetapi secara prinsip pasti ada kader kami. Entah itu di calon gubernur atau di calon wakil gubernur. Itu dulu yang bisa saya jawab sekarang. Oke, jadi yang bisa Anda jawab setidaknya berarti untuk di Jakarta, kalau nggak cagupnya, cawagupnya minimal harus ada dari PDI Perjuangan ya? Ya, itu bisa kami pastikan. Oke, itu artinya tidak menutup kemungkinan di luar dari kader PDI Perjuangan bisa menjadi cagup ataupun cawagup di Jakarta juga bisa? Sangat bisa. Dan itu kan sudah banyak disuarakan oleh banyak masyarakat di akar rumput, poster-poster yang beredar macam-macam, duet-duetnya dibuat oleh masyarakat dari bawah. Sehingga hingga hari ini kami masih menajamkan opsi-opsi itu. Oke, Mas Jayadi gimana nih Mas Jayadi? Kalau kata Mas Seno mengatakan ya nggak apa-apa kalau dari di luar dari eksternal, yang penting ada cagup atau cawagupnya ini ada dari PDI Perjuangan. Anda melihat kalau dari hitung-hitungan politik yang paling rasional untuk PDI Perjuangan ini sebenarnya seperti apa after putusan MK ini? Di Jakarta? Di Jakarta. Ya, sebelum ke Jakarta saya ingin komen sedikit aja bahwa keputusan MK itu sebetulnya menguntungkan semua pihak ya sebetulnya. Termasuk partai politik. Pertama, partai politik yang ingin berkoalisi tetap terwadahi dengan keputusan itu. Yang kedua, partai-partai politik yang punya kader dan mau maju sendiri sepanjang syarat untuk memajukan juga tidak terlalu berat kan gitu. Jadi itu sebetulnya secara politik win-win solution kepada semua pihak. Sehingga harusnya secara politik pun itu disambut dengan baik gitu. Selain secara hukum, secara ketatanegaraan ya kita harus ikut pakem yang selama ini sudah kita sepakati secara undang-undang bahwa keputusan MK itu final and binding. Seperti juga keputusan MK yang lain yang kita tidak setuju tetap kita laksanakan kan kemarin. Nah, soal Jakarta saya kira yang pasti kalau berdasarkan hasil-hasil jajak pendapat atau survei, PDI Perjuangan bisa memajukan kalau dari kadernya sendiri untuk gubernur ada nama Ahok ya.
Tapi kalau apa namanya PDI Perjuangan hanya mengajukan dari kadernya sendiri sebagai cagup, itu berarti PDIP hanya akan mengutamakan kekuatan partainya sendiri dan kader-kadernya sendiri. Kalau kita hitung dari sisi itu berarti kemungkinan PDIP untuk menang itu menjadi menurut saya lebih kecil. Kalau Ahok. Kalau mengajukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau Ahok kan berarti hanya mengandalkan kekuatan Ahok dan kekuatan kader PDI. Oke. Nah, untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil yang didukung oleh 12 partai dengan termasuk PKS, maka diperlukan gabungan kekuatan baik tokoh maupun antar partai. Nah, yang Oke. tersisa sekarang adalah ada tokoh Anies yang punya basis kuat di Jakarta, meskipun mungkin nanti agak tergerus suaranya karena PKS pindah ke apa namanya ke Kim Kim. Plus. Ya, tetapi kalau misalnya PDIP mengajukan Anies, maka basis-basis Anies yang selama ini masih ada bisa tetap diharapkan bergabung, sekaligus kekuatan PDIP sebagai partai itu bisa digabungkan. Jadi dengan begitu, di atas kertas yang lebih mungkin membuat kompetisi berhadapan dengan Ridwan Kamil kompetitif, yaitu adalah kalau PDI Perjuangan mengajukan Anies ditambah dengan apa namanya cawagupnya dari kadernya sendiri yang sering kita dengar kan nama Mas Hendy gitu. Oke, jadi kalau di atas kertas hitung-hitungannya begitu ya cukup berpeluang menjadi lawan yang sepadan dari Ridwan Kamil adalah bukan nama Ahok tapi kemudian nama Anies Baswedan baru cawagupnya PDI Perjuangan. Nah, bagaimana soal hitung-hitungan ini Mas Seno? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kita kembali. Di Sapa Indonesia Pagi, saudara masih membahas soal bagaimana otak-atik di pilkada ini setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah soal ambang batas syarat pencalonan yang kemudian bisa menjadi angin segar lah istilahnya kepada PDI Perjuangan yang sebelumnya tampaknya kok bisa nggak ya gitu ya majukan calon gubernur begitu untuk di wilayah Jakarta khususnya, tapi dengan adanya putusan MK ini tentu saja bisa memuluskan PDI Perjuangan untuk bisa mencalonkan gubernur untuk Jakarta. Masih membahasnya bersama dengan Seno Bagoskoro dari PDI Perjuangan, kemudian ada Bung Doli Kurnia dan juga Mas Jayadi Hanan. Melanjutkan tadi kalau katanya Mas Jayadi mengatakan kalau hitung-hitungan di atas kertas untuk berpeluang menang menjadi lawan yang sepadan, untuk lawan yang sepadan Ridwan Kamil dan juga Suswono ini komposisinya adalah Anies Baswedan dan juga calon wakil gubernurnya dari kader PDI Perjuangan. Taruhlah dikatakan tadi Mas Jayadi mengatakan ada nama yang kemudian mencuat adalah Mas Hendra Prihadi begitu ya, Mas Hendy begitu. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri sudah ada hitung-hitungan semacam ini, Mas Seno? Iya pasti Mbak, artinya kan skenario atau simulasi-simulasi pasangan calon itu sudah kita dalami bahkan sebelum ada putusan MK yang keluar. Karena prinsipnya sebelum kemarin kami masih terus optimis bahwa kami akan mampu mengajukan pasangan calon sendiri di luar nama yang sudah beredar sejauh ini sebagai poros yang anti mainstream, itulah kepercayaan dan keyakinan politik kami beberapa minggu terakhir. Kami percaya bahwa di detik-detik akhir akan ada terobosan, maka nama-nama itu kami simulasikan, termasuk misalnya ada yang muncul dari arus bawah, ada Pak Anies dan Pak Rano Karno, ada Mas Hendy muncul, termasuk tentu saja Pak Ahok sebagai kader yang secara survei elektoral juga angkanya selalu cukup tinggi. Kami tentu saja melakukan simulasi dan mendalami nama-nama itu. Jadi sekarang ini tinggal mengambil momentum yang tepat, timing yang paling pas untuk bisa mengumumkan. Pada dasarnya kami pun hingga hari ini sebelum janur melengkung nanti di tanggal 29 Agustus kami masih terus membuka ruang komunikasi, membuka peluang untuk melakukan kerjasama politik dengan partai-partai politik di luar kami. Meskipun nanti apabila PKPU-nya sudah diterbitkan kami bisa melenggang sendiri. Tetapi kami tetap ingin kalau misalnya ada kawan-kawan partai politik lain yang mau bekerja sama, tentu kami sekarang juga sangat terbuka sebagaimana kami ingin untuk bisa menyediakan opsi terbaik bagi masyarakat. Selain berkomunikasi dengan kawan partai politik, apakah juga PDI Perjuangan juga berkomunikasi dengan calon-calon potensial? Salah satunya adalah yang kita tahu calon potensial yang populer betul di Jakarta adalah nama Anies Baswedan. Benarkah demikian? Ya pasti secara informal kita
membangun terus komunikasi termasuk dengan Pak Anies Baswedan, dengan beberapa kader-kader senior partai yang memang ditugaskan untuk melakukan komunikasi dan penjajakan, itu juga terjadi komunikasinya. Apalagi kalau bicara pilpres, kita di pilpres kemarin juga secara informal juga banyak bicara, gitu, karena banyak concern yang sama dari kami dengan Pak Anies tentang misalnya menjaga demokrasi tetap berkualitas, tentang melawan NKK, nepotisme, kolusi korupsi. Secara Itu informal, concern yang Mas Seno, secara informal ya, sudah itu berkomunikasi dengan Mas Anies. Tapi bagaimana secara formalnya begitu? Karena ada juga yang mengatakan kalau Mas Anies mau begitu ya harus dimerahkan dulu menjadi kader partai begitu. Benarkah demikian? Ya, komunikasi formal itu terjadi nanti kalau sudah melampaui tahapan-tahapan yang dilalui melalui kesepakatan informal. Jadi ini tentu saja percakapan informal dengan semua pihak kita lakukan, dan saya rasa partai-partai politik manapun juga melakukan itu dengan tokoh-tokoh potensial yang masuk ke dalam radar penjajakan. Dan Pak Anies kita tahu memang namanya salah satu yang sangat sering dibicarakan di Jakarta, bersama dengan setidaknya 2 nama lain, Pak Ahok kemudian Pak Ridwan Kamil. Jadi itu ekspresi warga Jakarta yang harus kita hargai. Tapi benar nggak kalau memang syaratnya ketika mau dimajukan Mas Anies ini harus kader dulu? Kalau kata Pak Komarudin Watubun mengatakan tidak mau dihianati, Anies harus jadi kader PDIP dulu jika mau maju di Pilgub Jakarta. Benar nggak ini? Ya, kami bicara tentang keanggotaan partai itu saya rasa adalah bagian dari kesukarelaan masing-masing orang. Apalagi PDI Perjuangan ini komitmennya adalah berbasis nilai. Jadi bukan persoalan semata-mata kesetiaan. Mas Seno? Mas Seno? Membedakan kan? Ya. Ya, silakan Mas Seno. Terima kasih Mbak Adisti. Jadi kalau bicara PDI Perjuangan, ini kesetiaannya pada gagasan dan nilai, pada ide, bukan semata-mata pada orang per orang. Sehingga saat mau bergabung dengan kami, kesukarelaannya ini dibangun dari komitmen atas kesamaan gagasan. Tapi ada informasi trauma nih, takut dihianati lagi nih, makanya harus jadi kader dulu lah gitu. Ya, karena itu bicara tentang ketidaksamaan secara prinsip-prinsip ide, secara komitmen kebangsaan, tentang bagaimana membicarakan tentang janji yang dibangun bersama. Jadi itu perjalanan panjang sejarah kami memang seringkali berada di fase sejarah yang akhirnya mengalami situasi-situasi seperti itu. Tetapi saat bicara masa depan, apalagi masa depannya sangat dekat di pilkada saat ini, tentu kita tidak ingin pengkhianatan terhadap komitmen, pengkhianatan terhadap nilai itu terjadi lagi. Maka siapapun calonnya kami harapkan bisa melakukan komitmen terhadap nilai-nilai yang memang kita yakini bisa kita sepakati bersama. Tidak terkecuali siapapun. Oke, jadi jangan sampai berkhianat dengan komitmen yang sudah dibangun sejak awal begitu ya. Oke, saya termasuk juga komunikasi yang sudah dilakukan secara informal bersama dengan Anies Baswedan dan juga kawan partai politik lain begitu ya. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju? Ya, kalau kawan partai politik lain saya rasa memang semuanya punya platform sendiri. Tetapi bicara tentang pilkada ini kita bicara tentang how to govern juga, bagaimana memimpin yang baik 5 tahun ke depan, bukan hanya how to win. Ibu Ketua Umum kami kalau menyampaikan pemikiran politiknya di dalam forum pada saat menyampaikan rekomendasi kepada calon kepala daerah di gelombang pertama kemarin misalnya, itu bicaranya titik tekannya ada pada bagaimana memimpin yang baik, bagaimana menjaga nilai-nilai demokrasi yang baik. Sehingga tentu saja hal-hal semacam itulah yang kita dalami pada saat melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh di luar partai. Karena kalau tokoh-tokoh internal partai itu semua sudah ada di dalam proses kaderisasi kami. Oke, secara informal sudah berkomunikasi bersama dengan Anies Baswedan untuk membahas juga soal dinamika pilkada ini, apalagi setelah putusan MK ini ya, yang kemudian bisa PDI Perjuangan mencalonkan calon gubernur atau calon wakil gubernurnya dari PDI Perjuangan untuk Jakarta yang kita tahu ini merupakan center of attention begitu. Nah, kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, Bung Doli ini kan
itu artinya dengan adanya putusan MK, partai politik selain Partai Golkar juga bisa sebenarnya mencalonkan, kemudian PDI Perjuangan, Gerindra. Nah, kalau di Koalisi Indonesia Maju ini bagaimana bisa terus untuk mensolidkan setelahnya ada after putusan MK ini, jangan sampai yang dikhawatirkan adalah ada gerakan balik kanan. Ya, seperti yang juga saya sering sampaikan, dan itu yang menjadi koridor bagi Partai Golkar ya, dalam menghadapi pilkada ini sebenarnya ada dua prinsip. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mencalonkan pasangan itu, apakah itu dari kader kita atau kemudian dari teman-teman Koalisi Indonesia Maju, itu punya potensi untuk menang. Itu pertama. Jadi judul besarnya itu adalah menang. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin kita menjaga harmonisasi, komunikasi ya, yang selama ini sudah terbangun sesama bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi sebetulnya dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi ini, dua prinsip ini tidak terlalu banyak berubah. Apalagi kita kan Golkar sebetulnya sudah tinggal sedikit lagi ya kita putuskan ya. Tinggal sekitar 6 atau 7 di provinsi dan kemudian ada tinggal 110 lagi ya untuk kabupaten kota. Nah, dan itu dalam nanti mengambil keputusan yang sisa itu tetap memegang prinsip itu. Jadi sebenarnya dalam Koalisi Indonesia Maju, apakah ada putusan ini atau tidak, saya kira kami tetap dalam proses, dalam prinsip yang tadi itu, bagaimana kita mendorong supaya calon-calon kita punya peluang untuk menang. Yang kedua, sebisa mungkin kita menjaga harmonisasi kebersamaan dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Oke, jadi bisa dipastikan tidak ada gerakan balik kanan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini sudah terkunci begitu ya, solid ya? Ya sebetulnya istilah balik kanan itu kan pengertiannya begini, kita bisa maju sendiri-sendiri. Betul. Nah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini juga ada di beberapa daerah yang masing-masing di antara kita itu bisa juga maju sendiri-sendiri gitu. Tetapi tadi karena kita terus ingin merawat ya kebersamaan kita selama 5 tahun ke depan dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang bagaimana supaya nanti ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, maka kami tetap membangun kebersamaan itu. Oke, dipastikan bisa tetap solid walaupun memang setelah ada pasca putusan MK ini partai politik bisa mencalonkan begitu ya paslon cagup ataupun cawagup begitu. Tapi untuk untuk Kim sendiri sudah dipastikan ini tetap solid begitu, tidak ada soal balik kanan dan segala macam. Insya Allah. Oke, walaupun nanti ada dinamikanya gitu potensinya sudah diantisipasi Ya, soal ini? dinamika itu pasti ada dan selama ini juga terjadi seperti itu. Ya, kita dalam memutuskan final dalam pencalonan satu pasang di daerah tertentu itu pasti prosesnya juga cukup panjang ya, dinamis. Karena itu seperti juga yang sering saya katakan, tidak semua daerah itu sama atau bisa dijiplak ya konstelasi nasional dengan konstelasi atau konfigurasi politik di daerah. Nah ini yang kemudian nanti membuat di daerah itu menjadi dinamis. Tapi alhamdulillah pengalaman kita selama ini ya sampai sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, alhamdulillah kami bisa dapat titik temu ya, ketemu solusinya. Ya, tetap tadi itu bagaimana kami bisa mendorong calon kami tetap menang. Yang kedua menjaga keharmonisan. Nah, menjaga keharmonisan ini juga kami juga memahami ada di beberapa daerah yang bisa bersama-sama, ada yang juga di daerah lain yang belum tentu bisa sama-sama. Oke, karena memang menjaga keharmonisan apalagi partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini tidak sedikit ya, Bung Doli ya. Betul. Oke, itulah yang kemudian menjadi tantangan tentu saja untuk Koalisi Indonesia Maju. Jangan sampai kemudian dengan adanya putusan MK ini ada dinamika kerikil-kerikil yang akhirnya ada gerakan balik kanan. Itulah yang kemudian dijaga keharmonisannya. Nah, kalau Mas Jayadi, terakhir Mas Jayadi, Anda melihat kalau Koalisi Indonesia Maju adakah potensi ini dinamika setelah pasca putusan MK ini? Karena kita tahu Koalisi Indonesia Maju ini partai politiknya banyak sekali yang tergabung di dalamnya. Apalagi setelah MK ini parpol ini bisa memajukan sendiri calonnya. Ya memang tidak mudah ya menyeimbangkan antara dinamika politik nasional dengan dinamika politik di daerah masing-masing ya. Contohnya itu misalnya di Tangerang Selatan kalau nggak salah itu kan Golkar punya calon sendiri,
sementara Gerindra juga punya calon sendiri. Di Banten kemungkinan juga Golkar punya calon sendiri, sementara yang lain di Kim mungkin berbeda gitu. Itu contoh saja. Dan selama ini dan itu belum putus solusinya gimana gitu. Tapi dugaan saya begini ya, untuk daerah-daerah yang sangat strategis seperti Jakarta atau Jawa atau daerah lain yang dianggap sangat strategis, dugaan saya Kim akan berusaha untuk sesolid mungkin agar tidak ada yang balik kanan atau balik kiri atau belok kiri itu ya. Seperti Jakarta. Di Jakarta dugaan saya sudah sulit bagi partai-partai itu, yang 12 partai itu untuk pindah, terutama partai-partai yang punya kursi di parlemen. Tapi di daerah-daerah lain yang tidak terlalu dianggap tidak menjadi perhatian atau concern utama dengan berbagai pertimbangan ya, pertimbangan pemerintahan ke depan, pertimbangan politik, pertimbangan pemilu 2029 dan sebagainya, maka daerah-daerah itu mungkin akan agak dilus, dibiarkan bertarung. Misalnya kalau yang tidak ada solusi untuk bersama, dibiarkan bertarung, tapi dengan kesepakatan bahwa itu tidak akan mengganggu koalisi Kim di tingkat nasional. Jadi ada level gradasi keketatan dalam menjaga soliditas Kim itu. Tapi kalau untuk wilayah strategis di Jakarta itu artinya tidak akan banyak berubah gitu kalau dari koalisi Indonesia Maju plus ini. Ya, dugaan saya sementara ini begitu, karena katakanlah misalnya PKB lalu balik lagi mau mencalonkan Anies gitu. Tapi kan itu ada konsekuensi. Konsekuensinya misalnya di Kim di tingkat nasional gitu kan. Demikian juga dengan Nasdem atau PKS juga begitu kan. Jadi konsekuensi itu kalau dia menyangkut tidak hanya di daerah yang bersangkutan, tapi juga terkait dengan tingkat nasional, maka itu menjadi sulit bagi partai-partai itu untuk pindah. Tapi di daerah-daerah yang dianggap tidak sestrategis Jakarta misalnya, saya kira Kim bisa membuat kesepakatan bahwa untuk daerah-daerah tertentu diberi ruang untuk saling bertarung di antara sesama anggota Kim atau kader-kader yang ada dari partai-partai yang ada di Kim. Jadi dengan kesepakatan yang sifatnya bertingkat seperti itu, soliditas bisa dimaknai secara lebih luas. Oke, konsekuensi nasional semacam apa yang kemudian harus dielaborasi lagi ini soal Kim misalnya plus begini, ini? Misalnya saya perjelas, misalnya begini, Nasdem masuk ke Kim Nasdem itu masuk ke Kim menjadi Kim plus. Saya kira ini dugaan saya ya, salah satu syaratnya adalah Nasdem tidak nyalonin Anies di Jakarta, kayak gitu. Nah itu berarti kalau misalnya Nasdem balik kanan mau nyalonin Anies lagi, maka posisi dia yang sudah diterima dan dideklarasikan atau disampaikan oleh Pak Prabowo di Kim itu akan dievaluasi lagi, kan gitu. Demikian juga dengan PKB. Kalau PKB kemudian balik lagi ke mencalonkan Anies di Jakarta, maka posisi dia yang tampaknya sudah diterima di Kim untuk koalisi di pemerintahan ke depan mungkin akan dievaluasi lagi. Nah, yang masih menjadi pertanyaan memang PKS. Apakah PKS rela misalnya tidak menjadi bagian di Kim di tingkat nasional karena misalnya dia balik lagi mencalonkan Anies, itu masih bisa jadi pertimbangan. Jadi itu yang masih harus dicermati ke depan. Paling-paling yang mungkin itu muncul dari PKS mungkin ya. Oke, tapi Anda melihat peluangnya bagaimana untuk PKS sendiri? Karena PKS sudah diberi jatah cawagup. Sebagai cawagup, saya kira itu juga cukup mengikat PKS untuk tidak pindah. Oke. Jadi cukup mengikat PKS begitu ya, untuk mengikat PKS karena memang sudah mendapatkan kursi calon wakil gubernurnya Suswono begitu ya, mendampingi dari Ridwan Kamil. Tentu saja kita masih akan melihat apakah nanti dinamikanya seperti apa, otak-atik peta pilkada pasca putusan MK ini, karena memang putusan MK ini diputuskan di hari-hari terakhir menjelang pendaftaran pilkada. Terima kasih Bung Doli telah bergabung bersama kami dari Partai Golkar, kemudian Mas Seno dari PDI Perjuangan dan juga Mas Jayadi Hanan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sehat selalu. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, Bahlil Lahadalia dipastikan jadi satu-satunya